Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Terbang jauh-jauh, Suliwer tidak bisa menunggu, bergegas menuju rumah. Meskipun Suliwer baru saja mengalaminya, itu hanya sebuah fantasi. Bahkan, di bawah garis keturunan Meiniang, Suliwer nyata, dan sekali lagi menghidupkan kembali semua yang dia alami dalam kehidupan sebelumnya. Bagi Suliwer, semuanya bukan ilusi, tetapi nyata. Jiwanya kembali ke ratusan tahun yang lalu di bawah kekuasaan Meiniang. Dengan kata lain, malam itu Qian Qianhan, pikiran bawah sadarnya, adalah Suliwer hari ini. Ketika ini terjadi, Suliwer juga mengalaminya bersama. Hanya, Ye Qianhan adalah masa lalu Suliwer, dia sudah mengalami semua itu. Dan Suliwer adalah masa depan Ye Qianhan. Sebelum ini, Suliwer tidak mengalami semua ini, juga tidak memiliki kesempatan, kemampuan untuk mengalami semua ini. Sampai hari ini, melalui kekuatan waktu Meiniang, Suliwer bermimpi untuk kembali ke dunia roh nyata, dan akhirnya mengalami semuanya sendiri. Jadi, meskipun hanya 1 atau 2 jam yang lalu, Suliwer baru saja dipisahkan dari Chu Xingyun. Tetapi bagi Suliwer, itu tidak terjadi sama sekali. Dalam kekosongan kesepian itu, dalam peti es dingin, bahkan kesadaran Ye Qianhan telah tertidur lelap. Hanya kesadaran Suliwer yang selalu sadar. Dalam keheningan, kosong, sangat gelap dan sangat dingin. Suliwer menghabiskan waktu terlalu lama. Meskipun Suliwer dalam kehampaan itu tidak mengapung terlalu lama, itu hanya beberapa tahun, paling banyak beberapa dekade. Namun, dalam keheningan, tidak ada jejak suara, kegelapan, kekosongan yang tidak bisa dilihat oleh cahaya. Setiap menit dan setiap detik akan diregangkan tanpa batas. Apa yang disebut kehidupan sehari-hari tidak cukup untuk menggambarkan perasaan itu. Sebagai alam bawah sadar, kecuali tubuh Ye Qianhan mati. Kalau tidak, Suliwer tidak akan tidur. Dalam perasaan Suliwer, periode waktu itu terlalu lama. Sudah begitu lama sehingga dia berpikir dia akan mati karena kesepian dan kesepian yang berlebihan. Berlari sepanjang jalan, Suliwer bergegas ke rumah sepanjang jalan. Melihat sekeliling, saya tidak bisa melihat sosok Chu Xingyun. Jelas Chu Xingyun masih di kamar rahasia, menyerap kekuatan Hunyuan. Dengan menunggu dengan cemas, Suliwer hanya merasakan setiap menit dan setiap detik begitu lama. Mengalami hidup Qian Qianhan selamanya. Terutama setelah mengalami kehampaan yang gelap, perjalanan tak berujung dari peti es. Satu-satunya hal yang dipikirkan Suliwer sekarang adalah melihat Brother Chu, dan kemudian dengan putus asa jatuh ke dalam pelukannya. Tumpukan pemikiran seumur hidup membuatnya tidak bisa menunggu sebentar. Akhirnya, merasakan emosi Suliwer yang sangat berfluktuasi, Chu Xingyun mengakhiri latihannya lebih cepat dari jadwal, membuka pintu kamar rahasia, dan keluar dengan ekspresi prihatin. Chu Xingyun tidak mengerti apa yang dialami Suliwer. Namun, ketika Chu Xingyun membuka mulutnya dan mencoba bertanya, Suliwer tampaknya tidak berniat memberinya kesempatan ini. Pada saat Chu Xingyun muncul, Suliwer membuka tangannya dengan putus asa dan jatuh ke tangan Chu Xingyun. Tepat ketika Chu Xingyun membuka mulutnya dan mencoba bertanya. Namun, Suliwer mengangkat kepalanya dengan berani dan mencium bibir Chu Xingyun dengan satu gigitan, menghalangi semua kata-kata Chu Xingyun di tenggorokannya. Merasa ciuman nyala Suliwer, Chu Xingyun bingung, tapi dia dengan cepat menjadi mabuk. Alasannya, bukan karena Chu Xingyun memiliki resistensi yang buruk. Meski dalam 100 tahun terakhir, nyatanya, akan ada ciuman setiap hari di antara keduanya. Tapi untuk Chu Xingyun, ciuman semacam itu lebih tentang mengekspresikan keintiman daripada cinta. Dan sekarang berbeda. Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa Suliwer memiliki gairah seperti gunung berapi di dalam hatinya. Pada saat ini, gunung berapi di hati Suliwer meletus dengan putus asa. Menghadapi antusiasme seperti itu untuk Suliwer, Chu Xingyun tidak bisa menolak sama sekali. Langit guntur menyalakan api. Tiba-tiba, Suliwer dan Chu Xingyun benar-benar mabuk. Waktu berlalu setiap menit. Setelah ratusan tahun, Chu Xingyun dan Suliwer sekali lagi menyelesaikan pencampuran jiwa terdalam. Menyelesaikan kombinasi terdalam antara pria dan wanita. Pada saat gairah mencapai puncak tertinggi. Dalam sekejap, dalam kesadaran Chu Xingyun tentang laut, udara kacau yang tak terbatas dengan keras muncul. Pada saat bersamaan, dalam pengetahuan Suliwer, nenek moyang setan Yuanshan tiba-tiba meledak dengan isapan yang tak ada habisnya. Tertarik oleh leluhur iblis Suliwer, Yuanshan, Chu Xingyun tahu laut, dan akumulasi Hunyuan Qi langsung berubah menjadi sungai besar Hunyuan. Sungai 100 Yuan yang perkasa, di sepanjang meridian Chu Xingyun, berbaris sepanjang jalan. Mengikuti tempat di mana Chu Xingyun dan Suliwer digabungkan, mereka dengan gila menuangkan ke tubuh Suliwer.
Selanjutnya, Sungai Hunyuan yang luas di sepanjang meridian Suliuer melakukan perjalanan jauh-jauh mengalir ke lautan pengetahuan Suliuer. Dari perspektif yang luas, sungai panjang yang mengalir deras yang dibentuk oleh udara Hunyuan, seperti sungai yang mengalir ke laut, mengalir ke leluhur iblis Suliuer, Yuanshan. Meskipun Chu Xingyun juga memiliki roh primordial yang kacau, dan potensinya sangat kuat. Tapi waktu Chu Xingyun untuk memiliki Chaos Yuanshan terlalu pendek. Bahkan jika waktu dalam mimpi percobaan ditambahkan, itu hanya beberapa ratus ribu tahun. Tapi nenek moyang iblis Suliuer berbeda. Primitif nenek moyang iblis juga merupakan roh primordial leluhur, yang juga merupakan roh primordial yang kacau. Nenek moyang leluhur iblis dibentuk dengan menggambarkan kekuatan pikiran dari semiliar triliun klan iblis dan kekuatan iman. Sejak kelahiran klan iblis, secara resmi lahir. Selain itu, selama miliaran tahun, semangat dan kepercayaan klan iblis telah ditarik setiap hari, dan fondasinya yang kuat tidak tertandingi. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, semangat campuran yang sama sangat sulit untuk diserap. Tapi untuk nenek moyang iblis Suliuer, Yuanshan, itu sesederhana air minum. Semua roh unsur campuran melonjak ke roh klan iblis. Setelah memurnikan dewa primitif iblis, mengikuti lidah wangi lilac dari Suliuer, kegelapan diberikan kepada Chu Xingyun. Dengan cara ini, waktu berlalu setiap menit. Di setiap napas, ada sejumlah besar gas unsur campuran, mengalir ke leluhur iblis Suliuer, Yuanshan. Setiap kali dia bernafas, ada sejumlah besar keluhan murni. Dari mulut Suliuer, gelar dikembalikan ke Chu Xingyun. Selama 9 hari 9 malam, baik Suliuer dan Chu Xingyun disimpan di antara pria dan wanita dalam kondisi paling intim yang bisa mereka jangkau. Suasana penuh gejolak beredar tanpa henti di tubuh keduanya, dan tidak pernah berhenti sejenak. Ketika pengetahuan Chu Xingyun tentang laut, semua Qi Hunyuan telah habis. Roh primordial yang kacau dari keduanya keluar dari pintu atas. Dalam kehampaan, dua roh primordial yang kacau juga saling berpelukan erat terjerat. Dalam 9 hari, Suliuer tidak pergi kemanapun. Terhubung dengan beberapa putaran kompetisi, tidak ikut serta. Berdasarkan keadaan dan kondisi Suliuer pada saat ini, tidak mungkin lagi baginya untuk berpartisipasi dalam ras lain. Kalau tidak, akan konyol bagi Suliuer Tang Yaosu untuk menggertak sekelompok pemula. Menang tidak terhormat, bahkan kalah bahkan lebih mengecewakan. Meskipun Suliuer tidak mungkin kalah. Namun demikian, Suliuer masih sangat tidak mungkin untuk terus berpartisipasi dalam perlombaan bintang organisasi Xianmen. Suliuer telah membangkitkan kesadaran dan ingatan leluhur iblis. Antara klan iblis dan gerbang abadi bintang, mereka berjuang untuk supremasi 10.000 klan, musuh hidup dan mati yang didominasi oleh dunia. Setelah 9 hari 9 malam, Suliuer dan Chu Xingyun terbangun dari kegembiraan tertinggi dari seluruh jiwa dan roh. Saat ini, Suliuer bukan lagi gadis kecil yang tidak bersalah. Di hari yang sama, Suliuer pertama kali tenggelam dalam masa Meiniang, bermimpi kembali ke roh yang sejati dan mengalami kehidupan Ye Qianhan. Dan, di jalan kuno langit berbintang, dia dan Chu Xingyun pergi ke surga dan bumi dan menikah. Di hari yang sama, Suliuer mendedikasikan tubuh perawannya untuk saudara Chu-nya tanpa syarat. Untuk Suliuer ini bahkan dia dan Lilin Gua suaminya. Di antara pikiran, Suliuer tersenyum manis, dengan lembut membelai dada Chu Xingyun, dan bergumam, Fujun. Melihat senyum manis Suliuer, dengarkan suara Suliuer yang indah. Rasakan tubuh Suliuer yang lembut dan halus. Untuk sesaat Chu Xingyun tampak tidak percaya. Suliuer seperti itu tidak diragukan lagi aneh. Suliuer seperti itu akrab. Orang asing itu karena Suliuer tidak pernah seperti ini dalam 100 tahun terakhir. Itu akrab karena ingatan Chu Xingyun mengandung seorang wanita yang membuatnya terkesan seperti ini. Terutama yang membuat Chu Xingyun sulit dipercaya adalah mata Suliuer. Mata seperti itu, meskipun Chu Xingyun belum melihat beberapa kali. Tapi sepanjang hidupnya, dia tidak pernah ingin melupakan. Keras kepala, pantang menyerah, sombong. Ini seperti bunga Premao Sue, yang luar biasa dan mengagumkan. Melihat Suliuer tak percaya, Chu Xingyun gemetar dan berkata, Qianhan, apakah itu kamu? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh putih Suliuer yang lembut bergetar hebat. Benar saja, sang suami masih mengingat dirinya dalam benaknya. Hanya dari tampilan, nada, dan mata, dia langsung mengenalinya. Suliuer membuka mulutnya ke dalam. Tetapi untuk sesaat, Suliuer bahkan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Melihat ekspresi kompleks Suliuer, Chu Xingyun memeluknya dengan lembut. Meringkuk dalam pelukan hangat Chu Xingyun, Suliuer tiba-tiba menjadi diam. Merasakan tubuh Suliuer yang sangat lembut, Chu Xingyun berkata, apa yang terjadi, apa yang terjadi? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Suliuer tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan. Setelah memilah-milah pikirannya, Suliuer memberikan pernyataan yang jujur tentang semua yang dia alami hari ini. Mendengarkan kisah Suliuer, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi matanya tiba-tiba menyipit. Jiwa manusia adalah yang paling aneh. Dia ada pada saat ini, tetapi juga di masa lalu dan masa depan. Apa yang disebut cinta dan kebencian bukanlah sebab dan akibat seumur hidup.
Mengapa beberapa orang merasa akrab ketika mereka melihatnya, dan jika mereka sedikit berhubungan, sepertinya mereka adalah teman lama selama bertahun-tahun. Alasannya sangat sederhana. Tanpa diduga, orang ini adalah teman masa lalu atau masa depan Anda. Atau mungkin orang ini adalah teman dari kehidupan Anda sebelumnya atau kehidupan selanjutnya. Semua yang Anda alami sekarang. Andalah yang berada di masa lalu dan Anda yang berada di masa depan yang mengalami bersama. Dengan lembut dorong Sulliwer menjauh dari lengannya. Chu Xingyun menatap wajah cantik Sulliwer dengan rasa ingin tahu. Melihat lebih dekat, penampilan Sulliwer sebenarnya sangat mirip dengan Ye Qianhan. Hanya saja Sulliwer tidak lagi tumbuh ketika ia berusia 13 atau 14 tahun. Ye Qianhan, bagaimanapun, tidak berhenti tumbuh sampai dia berumur 17 atau 80 tahun. Yang disebut perempuan ke-18. Jika Sulliwer terus tumbuh dan tumbuh hingga 17 atau 18 tahun. Pada saat itu, dia mungkin akan terlihat persis seperti Ye Qianhan, lama. Di antara keraguan, Chu Xingyun ragu-ragu sejenak tetapi dia masih bertanya, sekarang. Haruskah aku memanggilmu Qianhan, atau Liuer? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Sulliwer hanya ragu untuk sementara waktu sebelum membuat keputusan. Belum lagi siapa yang dia rasakan di dalam hatinya. Kuncinya adalah bahwa Sulliwer sekarang berharap siapa dia. Jika dia adalah Sulliwer, maka antara dia dan Chu Xingyun, tidak ada yang lain selain suami dan istri. Anda tahu, di pesta pernikahan, janji itu untuk seumur hidup, tidak selamanya. Jadi, jika dia adalah Ye Qianhan, maka antara dia dan Chu Xingyun, tidak hanya ada suami dan istri, tetapi juga pasangan. Dan yang paling penting adalah, hanya jika dia Qianhan, dia bisa acuh tak acuh pada Chu Wuzi tanpa celah. Jika dia adalah Sulliwer, etika sedikit membingungkan. Sungguh aneh membuat Chu Wuzu, beberapa ratus tahun lebih tua darinya, memanggil ibunya. Dan Sulliwer sangat jelas. Tidak mungkin bagi Chu Xingyun untuk menikahi wanita lain. Jika dia Sulliwer, maka dia tidak akan pernah dikenal. Saudara Chu terbuka dan juga istri yang dikenal, Ye Qianhan. Bahkan jika Sulliwer adalah reinkarnasi dari Ye Qianhan, itu masih sia-sia. Itu hanya menunjukkan bahwa kehidupan sebelumnya adalah mantan istri Chu Xingyun, tetapi itu tidak berarti dia akan selalu seperti itu. Jika Anda ingin mengatakan istri abadi dari kehidupan abadi, Sulliwer tidak akan pernah datang kepadanya. Istri yang ditakdirkan Chu Xingyun adalah Nangong Huayan, bukan Sulliwer-nya. Selain itu, mulai sekarang, sejauh menyangkut hati Sulliwer, dia juga percaya bahwa dia adalah Ye Qianhan daripada Sulliwer. Bagaimanapun, kehidupan Sulliwer layak diingat tetapi terlalu sedikit. Sederhananya, kehidupan Sulliwer adalah masa kecil seorang gadis yang naif. Dan Ye Qianhan lebih seperti versi perempuan dari Sulliwer setelah masa kecilnya. Sejauh menyangkut Sulliwer, identitas Sulliwer adalah masa kecilnya, dan itu adalah pengalaman pertamanya. Identitas Ye Qianhan adalah proses bertemu, mengetahui, dan mencintai saudaranya Chu setelah dia menjadi seorang gadis. Dan dalam urutan kesuksesan, Sulliwer memang mengalami masa kecil Sulliwer. Baru saat itulah kehidupan Ye Qianhan. Sulliwer di masa lalu, yaitu Sulliwer. Tapi sekarang Sulliwer sudah di tengah malam. Bagaimanapun, selama beberapa dekade terakhir, dia telah menghabiskan hidupnya sebagai Ye Qianhan. Paling tidak ini benar dalam jiwa dan dalam ingatan. Karena itu, tidak peduli dari sudut mana, Sulliwer tidak lagi berpikir bahwa dia adalah mantan Sulliwer. Sulliwer yang tidak bersalah, baik dan manis telah matang. Sekarang dia adalah Ye Qianhan. Sulliwer mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada Chu Xingyun. Sulliwer adalah nama orang tua saya untuk saya nikahi, sedangkan Ye Qianhan adalah nama yang diberikan kepada saya oleh guru. Setelah jeda, Sulliwer melanjutkan, jadi, Sulliwer adalah aku, tetapi Ye Qianhan juga aku. Mendengar kata-kata Sulliwer, Chu Xingyun segera mengerutkan kening. Dia juga tahu, Sulliwer dan Ye Qianhan sebenarnya adalah orang yang sama. Tapi untuk Chu Xingyun, dia masih tidak tahu, apa yang harus gadis di depannya menjadi Sulliwer atau Ye Qianhan. Melihat alis Chu Xingyun berkerut, Sulliwer tidak bisa menahan tawa. Memang hubungan itu sangat rumit dan sulit dipahami. Untungnya, sebagai pribadi, Sulliwer masih sangat jelas. Melihat Chu Xingyun dengan lembut, Sulliwer berkata, Kakak Chu. Meskipun untukmu, kamu tahu Ye Qianhan dulu, maka kamu kenal aku, tetapi jika kamu memikirkannya dari sudut pandangku, hanya saja saya harus mengerti. Dari sudut pandang Anda, mendengar kata-kata Sulliwer, Chu Xingyun tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari. Seperti kata Sulliwer, apa yang benar-benar mengganggu Chu Xingyun sebenarnya adalah urutan waktu. Tapi dari perspektif Sulliwer, semuanya sederhana dan jelas. Dia pertama kali menghabiskan 100 tahun sebagai Sulliwer. Lalu dia menghabiskan beberapa dekade sebagai Ye Qianhan. Dari perspektif Sulliwer, dia adalah Ye Qianhan. Sulliwer tidak mengalami kehidupan bermalam dan dingin, masa kecil Sulliwer. Sulliwer sekarang adalah Sulliwer yang dewasa setelah kehidupan Ye Qianhan. Sulliwer yang matang adalah Ye Qianhan. Berdiri dalam perspektif Chu Xingyun, ada Ye Qianhan pertama, dan kemudian Sulliwer.
Dari sudut pandang Suliwer pertama kali diikuti oleh Ye Qianhan. Pada saat ini saja, Ye Qianhan yang meringkuk di lengan Chu Xingyun. Melihat mata Suliwer yang familiar, Chu Xingyun tahu bahwa Suliwer tidak berbohong. Penampilan seperti itu, ungkapan seperti itu, adalah unik untuk Ye Qianhan. Tentu saja, juga tidak berarti Suliwer di masa lalu menghilang. Sebenarnya semua orang sama. Anda saat ini bukan lagi masa lalu Anda. Tetapi tanpa Anda di masa lalu, Anda tidak bisa ada sekarang. Semua dalam semua. Pada saat ini, meringkuk dalam pelukan Chu Xingyun, itu adalah orang yang baru saja mengorbankan dirinya untuk memblokir perampokan langit untuknya Ye Qianhan. Di antara pikiran, mata Chu Xingyun menyala dan dia tersenyum dan berkata, jadi, mulai sekarang aku harus memanggilmu Qianhan. Sebelum Chu Xingyun selesai berbicara, Suliwer mengulurkan tangannya dan menutupi mulut Chu Xingyun. Menatap Chu Xingyun dengan menyedihkan, Suliwer berkata, apakah saya Suliwer atau Ye Qianhan, ini sebenarnya tidak penting. Setelah jeda, Suliwer melanjutkan, yang penting saya telah mengunjungi gereja bersama Anda, sudah menikah, dan punya anak. Di antara kata-kata itu, Suliwer dengan lembut menarik selimut lembut. Dalam sekejap di spray putih, bunga plum yang mencolok jatuh merah, dan tiba-tiba jatuh ke hadapan Chu Xingyun. Menatap Chu Xingyun, Suliwer berkata, tidak masalah dari tingkat apa, saya adalah istrimu, bukan? Menghadapi Suliwer, Chu Xingyun mengangguk datar. Memang, terlepas dari kehidupan sebelumnya, Suliwer hanyalah alam bawah sadar Ye Qianhan. Meski begitu, Suliwer memang mengunjunginya dan menikah. Selain itu, dari perspektif Suliwer, dia tidak mati. Karena itu, pernikahannya dengan Suliwer masih dalam kondisi berkelanjutan. Baik itu Ye Qianhan atau Suliwer. Mereka tidak hanya memiliki nama suami dan istri, tetapi juga memiliki kebenaran suami dan istri. Karena itu, tidak masalah dari sudut pandang manapun, dia dan Suliwer adalah pasangan yang benar, tidak diragukan lagi. Melihat Chu Xingyun mengangguk bahagia, Suliwer tersenyum. Dengan sukacita dalam pelukannya, Chu Liuyun berkata, karena itu adalah suami dan istri, maka saya secara alami harus memanggil Anda seorang suami, untuk apa yang Anda sebut saya. Di tengah kata-kata itu, Suliwer berhenti. Bagaimanapun, Suliwer tidak ingin memaksa Chu Xingyun. Sekarang semuanya telah dikatakan, sisanya terserah kepada saudara Chu sendiri. Melihat tatapan harapan Suliwer, mulut Chu Xingyun menyunggingkan senyum pencerahan. Chu Xingyun berkata, kamu harapan apakah aku memanggilmu seorang wanita? Nyonya, mendengar kata-kata Chu Xingyun, meskipun ini memang Suliwer, gelar yang diinginkan. Tapi saya tidak tahu mengapa ketika Chu Xingyun benar-benar memanggil kata-kata seorang wanita, Suliwer bahkan merasa tidak nyaman. Tidak hanya Suliwer, ekspresi Chu Xingyun, tetapi juga agak malu dan aneh. Sambil menggosok bulu angsa di lengannya, Suliwer berkata, lupakan saja. Jangan panggil ini, terlalu mual. Melihat tatapan Suliwer yang tidak nyaman, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, aku tidak peduli, kamu hanya menyukainya. Menggelengkan kepalanya dengan datar, Suliwer berkata, lupakan saja, kita tidak peduli tentang hal-hal eksternal, saya lebih peduli tentang itu hatimu. Menatap Suliwer dengan dalam, Chu Xingyun berkata, hatiku, kamu harus mengerti. Mengangguk-angguk, Suliwer berkata, aku tahu bahwa Brother Chu mencintaiku, tetapi meski begitu, aku masih ingin kau memberitahuku secara pribadi, dalam benakmu, apa perbedaan antara orang yang dicintai dan istrinya. Kekasih, istri. Menghadapi pertanyaan Suliwer, Chu Xingyun tidak banyak bersembunyi, mengatakan yang sebenarnya. Yang disebut orang yang dicintai secara alami adalah orang yang berhasrat dan berkeinginan. Istri, lebih dari itu, adalah tanggung jawab, komitmen. Orang yang Anda cintai belum tentu merupakan istri. Istri mungkin bukan orang yang kamu cintai. Suliwer berkata, kalau begitu, dalam benak Brother Chu, apakah yang dicintai penting atau istrinya lebih penting? Dihadapkan dengan pertanyaan Suliwer, Chu Xingyun berkata tanpa ragu, tentu saja, istri lebih penting. Benar-benar menemani Anda sepanjang hidup Anda, tidak peduli apakah itu kemiskinan atau kekayaan, apakah itu penyakit atau cacat, itu tidak akan pernah ditinggalkan, dan Anda hanya bisa merawat Anda. Adapun orang yang Anda cintai, mungkin bukan istri Anda. Kemungkinan karena berbagai alasan, Anda akan menikahi seseorang dan menjadi pasangan seseorang. Selain itu, sang istri telah mengkonfirmasi dan berjanji satu sama lain atas perintah orang tua mereka, kata-kata dari Mak Comblang, dan surga dan bumi. Karena Anda telah menikahi seorang istri, Anda harus peduli padanya, mencintainya, setia padanya, dan tidak pernah meninggalkan. Jika, sebagai seorang pria, ia jelas sudah menikah dan memiliki istrinya sendiri. Tapi di hati saya masih merindukan kata-kata wanita lain yang masih melekat. Itu tidak adil bagi istrinya. Entah tidak menikahinya sebagai seorang istri, dan karena Anda menikah, Anda harus mengambil tanggung jawab yang harus Anda tanggung. Karena itu, walaupun yang dicintai mungkin bukan istri, tetapi bagi seorang pria, istrinya selalu yang paling penting. Tentu saja, situasi Chu Xingyun lebih rumit. Di bawah pesona Huli, dia sangat mencintai Suliwer, yaitu Ye Qianhan.
Tapi selain itu, di dalam hatinya, dia masih sangat mencintai Sui Liuxiang. Jadi, setelah menikah dengan aula ibadah Ye Qianhan dan menjadi suami dan istri, Chu Xingyun hanya bisa menutup pintu hatinya dan berhenti memikirkan Sui Liuxiang. Bukan kekejaman Chu Xingyun, tetapi sebagai seorang pria, sebagai suami Ye Qianhan, dia hanya bisa melakukan ini, dan dia harus melakukannya. Jika tidak, Chu Xingyun jatuh cinta pada Ye Qianhan dan menikahi Ye Qianhan sebagai istrinya. Dalam hati saya masih ingat kata-kata Sui Liuxiang. Itu adalah hal yang paling tidak bermoral di dunia ini. Seorang pria, yang paling tidak boleh dilupakan. Tepat di atas pernikahan, ke teman dan kerabat, ke istri, ke dunia, janji. Su Liuer sangat puas dengan jawaban Chu Xingyun. Setelah mengejar semua dari Sansei 3, saya akhirnya mendapatkannya sekarang. Mulai sekarang, Chu Xingyun memiliki hatinya dan mencintainya. Selain itu, Su Liuer juga secara pribadi mengunjungi Chu Xingyun, menikah, dan bahkan punya anak. Adapun Huli dan Huyun, meskipun Su Liuer tidak memiliki pengalaman pribadi, dia telah mewarisi semua ingatannya melalui tubuh Dharma leluhur iblis. Dalam perasaan Su Liuer, Huli dan Huyun sebenarnya hanya satu orang. Yang disebut Fox Cloud adalah nenek moyang iblis. Itu sebenarnya hanya identitas Huli dalam mimpi persidangan. Ambil Chu Xingyun sebagai contoh. Dia adalah anggota suku naga Beihai dalam mimpi percobaan. Sebenarnya, Chu Xingyun tidak pernah mati, dan dia tidak memiliki banyak kehidupan. Ye Qianhan I, Huli I, Su Liuer I. Di bawah kehidupan ketiga dan tiga generasi, Su Liuer, Ye Qianhan, dan Huli akhirnya mendapatkan semua yang dia inginkan. Apakah itu nama suami istri atau kenyataan suami istri, itu telah tercapai. Yang paling penting adalah bahwa saat ini, dunia batin Chu Xingyun sangat mencintainya. Bahkan, antara dia dan Chu Xingyun, telah terjadi kristalisasi cinta Chu Hui. Karena itu, untuk alamat verbal, Su Liuer tidak lagi peduli. Suami dan istri sejati tidak akan menggantung mantra jahat itu di mulut mereka setiap hari. Kalau tidak, kedua belah pihak akan merasa aneh dan canggung. Cinta adalah emosi yang sangat dalam. Menggantung di mulut saya sepanjang hari, itu terlalu sembrono, terlalu mual, dan terlalu tidak jujur. Dengan lembut menepuk bahu Su Liuer, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, waktu sangat berharga, mari kita mulai berlatih sesegera mungkin. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liuer mengangguk dengan cerdik dan tidak terus mengganggu Chu Xingyun. Sebaliknya, ia dengan cepat mengambil pakaiannya dan mengenakannya. Berubah ke orang lain, mungkin Chu Xingyun tidak punya sentimen. Ini hanya mengambil tubuh orang lain, dan itu bukan kata-kata manis untuk memanjakan dan merusak bagaimana Anda bisa berpikir tentang kultivasi. Namun, Su Liuer benar-benar memahaminya. Mengambil pakaian Chu Xingyun dengan lembut, Su Liuer dengan hati-hati melayani Chu Xingyun dan mengenakan pakaiannya. Melihat Su Liuer, yang memerah, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum lembut. Antara suami dan istri, semuanya saling. Dengan senyum lembut, Chu Xingyun mengambil pakaian Su Liuer dan dengan lembut membantu Su Liuer berpakaian. Di antara kedua telinga, butuh 1/4 jam, dan kedua orang itu berpakaian bagus. Keduanya saling memandang dengan senyum, dan kemudian memasuki ruang rahasia satu sama lain dan memasuki kondisi kultivasi. Saat berlatih, sangat tabu untuk diganggu. Setelah terganggu pada saat kritis, meridian rusak pada saat kritis, dan api tersihir, dan konsekuensinya sangat serius. Karena itu, budidaya para bekus sangat monoton dan sangat membosankan. Bahkan pasangan terdekat tidak dapat berlatih di ruangan yang sama. Belum lagi Su Liuer. Di sisi ini, Chu Xingyun memasuki ruang rahasia untuk pertama kalinya dan memasuki keadaan tertutup. Mungkin seseorang akan mengatakan, pada saat ini, Chu Xingyun harus menemani Su Liuer, berbicara cinta, dan membujuknya bahagia. Chu Xingyun juga melewatkannya, tetapi fakta tidak mengizinkannya. Interaksi antara Chu Xingyun dan Su Liuer bukanlah interaksi yang sederhana. Selama 9 hari 9 malam hubungan intim, Su Liuer mendapat manfaat besar dari Chu Xingyun. Tentu saja, bukan hanya Su Liuer yang telah mendapatkan apapun. Pada saat yang sama Su Liuer memperoleh manfaat besar. Bahkan, Chu Xingyun juga mendapatkan harta yang menghancurkan bumi dari Su Liuer. Jika Chu Xingyun tidak bisa membedakan antara prioritas dan terus bosan di sana dengan Su Liuer. Jadi, semua yang diperoleh Liu Suer dan Chu Xingyun cenderung tidak stabil. Setelah penundaan terlalu lama, 80% dari manfaatnya akan hilang. Jadi, meskipun Su Liuer dan Chu Xingyun, mereka semua berharap lelah untuk sementara waktu. Tetapi bagaimana mereka berdua, seperti orang biasa, tidak dapat memberikan prioritas satu sama lain. Di dalam kamar, Chu Xingyun duduk di atas futon, matanya sedikit tertutup, dan dia memasuki kondisi kultivasi. Dalam 9 hari terakhir dan 9 malam, Chu Xingyun memperoleh sekelompok kecil akar dari Su Liuer. Apa asal-usul sisanya? Terus terang, siang sendiri sebenarnya adalah sejenis tanah. Apa yang benar-benar membuat tanah tetap hidup sebenarnya adalah asal dari tanah. Tubuh Su Liuer dibentuk oleh esensi kental siang sisha.
Faktanya, Sisha hanyalah semacam siang, yang merupakan esensi darinya. Semua pasir sebenarnya terkondensasi dan lahir dari asal-usul tanah. Di bawah hubungan keduanya, ladang-ladang itu selaras dan yin dan yang harmonis. Asal-usul napas Suliwer telah sebagian memasuki tubuh Chu Xingyun. Meskipun proporsinya sangat kecil, hanya sekitar 1/10 dari itu berada di tubuh Chu Xingyun. Namun meski begitu, ini sudah menakutkan, harta hantu yang menangis. Jika Chu Xingyun tidak menyingkat dan mengatur mereka sesegera mungkin. Nah, asal-usul wilayah ini akan segera hilang ketika kohesi hilang. Pada saat itu, Suliwer kehilangan 1/10 dari asalnya. Chu Xingyun telah kehilangan harta yang luar biasa. Chu Xingyun tidak berani berhenti sama sekali dan langsung berkultivasi. Setelah mendesak 3.000 sen, Chu Xingyun akan menyatukan semua meridian di meridian dan pembuluh darah untuk. Setelah 9 jam kerja keras, semua asal-usul wilayah akhirnya dikumpulkan bersama. Melihat asal-usul kelompok kecil orang itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Karakteristik bumi yang bernafas adalah bahwa ia tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Meskipun Suliwer kehilangan 1/10 dari asalnya, ada beberapa kerusakan. Namun, setelah periode waktu yang singkat, sifat tanah yang tak berujung akan secara otomatis memulihkan bagian yang hilang. Jadi bagi Suliwer, kerugian seperti itu bisa diabaikan. Meskipun, Chu Xingyun dapat sepenuhnya mengembalikan kelompok tanah ini ke Suliwer. Akibatnya, Suliwer tidak perlu berlatih sama sekali, dan pulih secara instan. Tetapi sebagai hasilnya, Chu Xingyun bisa kehilangan harta yang luar biasa ini. Ini berakar, dan ini bukan sesuatu yang bisa Anda berikan. Tubuh Suliwer terbentuk dari esensi siang, inti siang. Asal-usul tanah adalah inti dari hidupnya. Bahkan jika dia ingin memberikannya, tidak ada cara untuk memberikannya. Bahkan jika orang lain ingin mengambilnya, tidak ada cara untuk mengambilnya. Hanya pada malam pertama Suliwer, dengan saat ketika tubuh Wan Bi patah, ada nafas yang sangat kuat untuk memasuki tubuh lainnya. Kesempatan hanya kali ini. Begitu Chu Xingyun mengembalikan asal sisanya ke Suliwer, dia akan selalu melewatkannya. Bagi Suliwer, sumber-sumber yang hilang itu dapat dipulihkan dengan cepat berdasarkan sifat tanah yang tak ada habisnya. Karena itu, Suliwer tidak akan mengambil kembali pula. Meskipun asal-usulnya sangat berharga, itu karena sangat berharga bahwa itu harus diberikan kepada saudara Chu. Dan untuk Chu Xingyun, dia benar-benar membutuhkan surga yang berakar. Meskipun Chu Xingyun memiliki 3.000 poin. Yang disebut Tuhan berujung 3.000 ini tidak lain adalah pemikiran 3.000 cara Tao yang terbelah setelah Chu Xingyun mencapai wilayah leluhurnya. Senian sendiri, meskipun bisa melepaskan beberapa paksaan untuk menekan musuh. Tetapi sejauh menyangkut keilahian itu sendiri, itu sebenarnya hanya sebuah pikiran, dan tidak ada kekuatan sama sekali. Jika Anda ingin membiarkan pemisahan 3.000 poin memainkan kekuatannya, Anda harus melampirkannya pada tubuh Dharma. Hanya dengan mengalihkan dan mengendalikan tubuh Dharma, kekuatan tak terbatas dapat meledak. Sebelumnya, dalam pertandingan kualifikasi Wansu, Chu Xingyun melampirkan 3.000 dewa ke 3.000 boneka bumi kacau Suliwer, sehingga ia bisa memanen monster langit berbintang itu dengan panik. Tanpa boneka bumi Suliwer yang kacau, 3.000 gangguan Chu Xingyun saja tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi, bagaimanapun, boneka kacau itu adalah Suliwer, bukan Chu Xingyun. Yang disebut ayah memiliki ibu, itu lebih buruk daripada memiliki istri dan laki-laki harus mengulurkan tangan mereka. Yang paling penting adalah bahwa boneka yang kacau itu, bagaimanapun, adalah Suliwer. Meskipun Chu Xingyun bisa mengendalikannya, ada celah. Hanya tubuh Anda sendiri yang paling cocok untuk Anda. Hanya tubuh Anda yang cocok dengan diri Anda sendiri. Jadi, bagi Chu Xingyun, asal mula kekacauan ini tidak ternilai harganya. Dengan kelompok asal ini, ia dapat memadatkan tubuhnya sendiri yang hidup. Dengan Xingyun Dharma, 3.000 pikiran Chu Xingyun bukan hanya 3.000 pikiran. Setelah Sen Nian dimasukkan ke dalam tubuh Dharma, Chu Xingyun dapat memadatkan doppelganger untuk membantu dirinya dalam pertempuran. Melihat asal-usul kelompok kecil tempat peristirahatan, Chu Xingyun tiba-tiba jatuh ke dalam perenungan. Setelah memiliki asal-usul kelompok kecil ini, jalur kultivasi Chu Xingyun datang dengan 3 garpu. Dia harus memilih satu dari 3 jalan yang harus dilalui. Selain itu, setelah dipilih, sulit untuk memodifikasi seumur hidup. Cloud yang mengatakan, pria takut masuk garis yang salah, wanita takut menikahi pria yang salah. Sebagai seorang beku, hal yang paling menakutkan adalah salah jalan. Sejak menjadi wilayah leluhur, Chu Xingyun telah memiliki 3.000 pemikiran Tao. Jika Anda terus berlatih, akan ada 3 arah. Arah pertama adalah mengintegrasikan dan memadatkan 3.000 dewa pemikiran. Gabungkan 3.000 cara menjadi 330, dan bahkan 3. Arah kedua adalah tidak melakukan pelatihan fusi. Selalu pertahankan 3.000 pemikiran Tao, tidak lebih, tidak kurang. Arah ketiga adalah untuk terus membagi berdasarkan 3.000 pemikiran Tao. Ubah 3.000 menjadi 30.000, lalu 300.000, 3 juta, atau bahkan 30 juta. Masing-masing dari 3 jalan memiliki karakteristik dan manfaatnya sendiri.
Anda tahu, terlepas dari berapa banyak divisi yang dibuat, jumlah totalnya tetap. Secara umum, semua pikiran-pikiran sebenarnya dibedakan oleh pikiran-pikiran Chu Xingyun. Semakin besar jumlah poin, semakin lemah setiap pemikiran. Semakin kuat pikiran, semakin banyak energi yang dapat Anda kontrol dan desak, semakin menakutkan. Semakin lemah pikiran, semakin sedikit energi yang dapat dikendalikan dan didorong. Saat ini, Chu Xingyun, meskipun ia memiliki 3.000 roh yang mengganggu, dapat melekat pada tubuh 3.000 boneka bumi yang kacau, meledak menjadi kekuatan tempur yang kuat. Namun, boneka bumi yang kacau tidak bisa menjadi lawan Chu Xingyun. Pikiran Chu Xingyun sangat kohesif dan sombong. Energi yang dapat dimobilisasi juga sangat besar dan menakutkan. Dan masing-masing dari 3.000 pikiran dewa hanya 1/1000 dari 3/4-nya. Energi yang mereka dapat memobilisasi hanya 1/3 dari dewa Chu Xingyun. Oleh karena itu, kekuatan bertarung dari 3.000 boneka bumi yang kacau tidak dapat dibandingkan dengan dewa Chu Xingyun. Setelah Chu Xingyun bertemu lawan yang cocok secara merata, 3.000 dewa ini sebenarnya tidak berguna. Bahkan jika itu melekat pada Chaos Doll itu masih tidak berguna. Ketika seseorang menamparkan, mereka dapat membuat film besar, sehingga sulit untuk membentuk ancaman. Tentu saja, 3.000 dewa tidak sepenuhnya tidak menguntungkan. Meskipun tidak cocok untuk pertempuran, tetapi cocok untuk penelitian dan pembelajaran. 3.000 Dawasenian belajar dan belajar bersama, efisiensinya mengerikan. Jin Wuzu telanjang, tidak ada yang sempurna. Setiap pilihan memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita terus membedakan berdasarkan 3.000 pemikiran Taois, maka semakin besar jumlah diferensiasi, semakin rendah kekuatannya. Terutama setelah jumlah gangguan melebihi 3.000, kebijaksanaan setiap pemikiran ilahi juga akan sangat berkurang. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa setelah dibagi menjadi 30 juta pemikiran Tao, setiap pemikiran Tao masih memiliki 3 atau 400 intelek. Itu tidak lagi logis. Dapat dikatakan bahwa 3.000 pemikiran Tao, dan lebih dari 3.000 pemikiran Tao. Bagi Chu Xingyun, pemikiran ini lebih banyak digunakan untuk belajar, meneliti, dan menyusun. Sederhananya, ini digunakan untuk mencerahkan Tao. 3.000 studi senian, penelitian, dan segalanya akan membantu Chu Xingyun, cara persepsi yang lebih baik dan lebih cepat. Tetapi ketika bertarung, mereka tidak bisa membantu dengan apapun. Apa yang disebut pembagian kekuasaan itu lemah. Dan ingin mengalihkan perhatian, memiliki kekuatan tempur tertentu, dan bahkan membantu para dewa dalam pertempuran. Maka perlu untuk mengintegrasikan 3.000 pemikiran ilahi dan mengurangi jumlah pikiran ilahi. Semakin rendah jumlah divin-divin, semakin tinggi intensitas setiap divin Tauh. Apa yang harus dilakukan? Menghadapi 3 arah pilihan, Chu Xingyun tiba-tiba jatuh ke dalam kontemplasi. Apakah itu terutama pertempuran, atau pencerahan? Jika didasarkan pada pencerahan, maka itu untuk mempertahankan 3.000 Taoisme. Atau atas dasar 3.000 pemikiran Tao, terus membedakan menjadi 30.000, 300.000, 3 juta, atau bahkan 30 juta senian. Tidak bisa memutuskan sama sekali. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun tahu. Ketika satu hal tidak tahu bagaimana memilih, cara terbaik adalah memilih metode eliminasi. Yang pertama lebih dari 3.000. Ketika jumlah divisi ilahi melebihi 3.000, itu bisa disebut proyeksi. Secara umum, proyeksi didasarkan pada pemikiran ilahi, memadatkan sejumlah energi, dan membentuk tubuh energi. Efektivitas tempurnya sangat lemah, hanya 1/10 juta. Karena itu, proyeksi biasanya merupakan pilihan utama kekuatan utama dan pimpinan denominasi besar. Hanya ketika ada cukup proyeksi mereka dapat membantu masyarakat lebih baik. Meskipun kekuatan proyeksi hanya 1/10 juta. Tetapi pada kenyataannya itu tidak berpengaruh. Setelah semua kekuatan pasukan utama dan kepala sekte, bahkan jika 1/10 juta cukup untuk menghancurkan sebagian besar lawan. Dan lawan-lawan yang dapat mengatasi proyeksi mereka muncul. Ketuhanannya dapat langsung turun pada proyeksi, dan ia masih bisa menang. Jika Anda memilih proyeksi, pada dasarnya Anda melayani publik. Menghadapi lawan yang sekuat dewa ini, proyeksi sama sekali tidak berguna. Pikirkan baik-baik. Chu Xingyun mendirikan gerbang abadi Suantian. Jika Anda memilih proyeksi sebagai arah pengembangan, itu akan sangat membantu ratusan juta biksu dari Suantian Xianmen. Apakah memilih proyeksi sebagai arah pengembangan ke depan? Tiba-tiba, 3.000 pikiran ilahi Chu Xingyun dengan cepat merenungkan. Jika Anda berdiri dalam perspektif melayani publik dan memberi manfaat kepada orang-orang, satu-satunya pilihan Chu Xingyun adalah terus membagi pikirannya, semakin banyak semakin baik. Selama Chu Xingyun memiliki cukup proyeksi, ia dapat lebih membantu banyak orang. Begitu jumlah proyeksi Chu Xingyun benar-benar mencapai ratusan juta. Kemudian ketika para biksu Teran dalam bahaya, mereka dapat meminta bantuan Chu Xingyun. Setelah merasakan sinyal bantuan dari biksu ras manusia, Chu Xingyun dapat menurunkan proyeksi untuk menyelamatkan biksu ras manusia dari api dan air. Akibatnya, pengembangan dan pertumbuhan Suortian Immortal Gate pasti akan berkembang.
Apakah pendekatan ini benar-benar cocok? Apakah benar-benar mungkin untuk mempertahankan keberhasilan dan kegagalan umat manusia bersama dengan Chu Xingyun? Meskipun Chu Xingyun berpikir dia luar biasa, dia memiliki orang-orang yang lebih kuat daripada dia. Belum lagi Zulong, Zhu Feng, Zhu Qilin kekuatan leluhur ini. Hanya di dalam gerbang abadi bintang ini, mereka yang bisa mengatasinya Chu Xingyun, tidak tahu apa-apa. Khususnya dalam legenda, penguasa Star Immortal Gate dan 7 wali, tidak ada dari mereka yang bisa dihadang oleh Chu Xingyun. Dalam hal catatan sejarah saja, masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Chu Xingyun dalam hitungan detik. Dalam kasus Chu Xingyun menghadapi tikungan dan belokan, dan bahkan terbunuh, apakah perlu bagi umat manusia untuk menguburnya? Selain itu, Chu Xingyun tidak pernah percaya bahwa kebangkitan umat manusia harus bergantung pada siapapun. Tian Xingjian, pria itu terus menguatkan dirinya. Agar umat manusia bangkit, semua orang perlu bekerja keras untuk itu. Butuh generasi pahlawan untuk membuang kepala mereka, memercikkan darah, dan bekerja keras untuk itu. Chu Xingyun percaya bahwa dia hanya bagian dari umat manusia. Berbicara tentang surga, dia hanya bisa mewakili keluarga Chu. Adapun seluruh umat manusia, tidak ada yang bisa mewakili. Kebangkitan dan kejatuhan umat manusia, semua orang bertanggung jawab. Chu Xingyun tidak ingin ras manusia mengembangkan kebiasaan mengandalkan orang lain. Karena orang yang mereka andalkan adalah Chu Xingyunnya, sama sekali tidak. Jika umat manusia tidak tahu kerja keras dan kerja keras, tetapi tergantung pada Chu Xingyun dengan sepenuh hati. Bahkan jika Chu Xingyun dilahirkan dengan 3 kepala dan 6 tangan, umat manusia tidak akan pernah mau bangkit. Hanya ketika semua orang bersatu dan semua orang bersatu bersama, kekuatan tak terkalahkan akan meletus dan benar-benar berdiri di hutan negara-negara di dunia. Berpikir tentang ini, Chu Xingyun dengan tegas menolak jalan proyeksi. Umat manusia harus meningkatkan diri. Mengandalkan langit, tanah, dan orang tua bukanlah pahlawan. Jika suatu hari, umat manusia membutuhkan Chu Xingyun untuk membuang kepalanya dan menumpahkan darah, Chu Xingyun benar-benar berkuasa. Tapi sebelum itu, Chu Xingyun hanya anggota ras manusia. Dia tidak bisa mengambil tulang punggung ras manusia, dan tidak bisa membuat keluarga mengembangkan rasa ketergantungan. Cara proyeksi sepenuhnya ditolak. Selanjutnya, Chu Xingyun mulai berpikir tentang cara inkarnasi. Ketika Tuhan hanya memiliki 3.000 kata. Di negara bagian ini, ke-3.000 pemikiran Tao ini sebenarnya adalah inkarnasi. Inkarnasi yang disebut adalah 10.000. Inkarnasi memiliki kekuatan tertentu, dan efektivitas tempurnya juga sangat kuat. Tuan leluhur dengan 3.000 dewa pemikiran bisa disebut pria lajang. Dengan kekuatan satu orang, Anda dapat memadatkan 3.000 inkarnasi yang kuat. Setiap inkarnasi dapat memerintah sejuta pasukan, dan itu bisa disebut jenderal yang tak terkalahkan. Jika Anda menyembah masing-masing sebagai laksamana dan perintah ribuan tentara, sangat mudah untuk membentuk pasukan besi puluhan juta. Selain itu, karena 3.000 dewa, semua berasal dari dewa. Oleh karena itu, saling pengertian dan tingkat pemahaman mereka yang diam-diam jauh lebih unggul dari semua tentara di dunia. Jika Anda mengatakan, cara proyeksi adalah untuk menyelamatkan penderitaan dan menyelamatkan orang-orang, dan untuk memecahkan masalah orang-orang di jalan gantung, maka cara inkarnasi adalah menjadi tentara yang kuat untuk membela bangsa. Seorang beku dengan 3.000 inkarnasi adalah pasukan yang tak terkalahkan. Untuk memiliki kekuatan, memiliki kuantitas. Tidak peduli apakah Anda yang terbaik atau tidak, Anda sangat arogan. Seorang penguasa leluhur dengan 3.000 inkarnasi dapat secara sewenang-wenang membangun puluhan juta pasukan untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan sebuah keluarga. Jadi, setiap ras di mana tuan leluhur duduk di kota tidak boleh digertak, dihina, atau dilakukan. Jika tidak, 3.000 inkarnasi dari penguasa dunia leluhur pasti akan memerintahkan ratusan juta pasukan dan menghancurkan mereka menjadi sampah. Namun, tidak ada yang sempurna. 3.000 inkarnasi, walaupun jumlahnya cukup, memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dadao. Apalagi, jika 3.000 berubah menjadi jenderal cukup untuk memerintah ratusan juta pasukan. Tetapi ketika datang ke kekuatan tempur tunggal, terutama ketika menghadapi tuan leluhur, 3.000 avatar itu ternyata tidak banyak berperan. Ketika datang untuk menguasai wilayah leluhur, tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak orang di sana. Dalam pertempuran cobaan mimpi-mimpi Chu Xingyun pada masa itu, Zhu Qilin dan Zhu Feng hanya memisahkan satu pikiran, yang cukup untuk menghancurkan segalanya. Apa gunanya jumlah setan dan naga? Jika bukan karena tembakan kuat Chu Xingyun, dia membunuh pikiran Zhu Qilin dan Zhu Feng. Di bawah perang itu, iblislah yang menang. Sekarang pertanyaannya adalah, keamanan umat manusia dan kemuliaan umat manusia perlu Chu Xingyun untuk menjaga dan mempertahankan. Menghadapi masalah seperti itu, Chu Xingyun dengan cepat memberikan jawaban kebutuhan. Kebangkitan dan kejatuhan umat manusia, semua orang bertanggung jawab. Kalimat ini adalah kebenaran universal. Apakah kemuliaan dan keamanan umat manusia hanya perlu Chu Xingyun untuk menjaganya? Tidak, Chu Xingyun tidak berpikir begitu. Keamanan dan kemuliaan umat manusia tidak bisa dihitung sendirian.
Kalau tidak, jika orang itu memiliki masalah, bukankah umat manusia akan berbahaya? Masih kalimat itu, Tian Xingjian, pria itu terus menguatkan dirinya. Chu Xingyun bersedia mempertahankan kemuliaan dan martabat umat manusia. Tapi dia tidak akan pernah mengambil tas besar dan meletakkan semuanya di pundaknya. Ras manusia adalah ras manusia dari seluruh ras manusia, bukan ras manusia dari Chu Xingyun. Begitu Chu Xingyun mengambil paket besar, dengan bahu satu orang, ia menolak tanggung jawab seluruh umat manusia. Lalu, 3.000 dewanya memang bisa memikul misi menjaga umat manusia. Namun, dengan cara ini, kepemilikan ras manusia ada di tangan Chu Xingyun. Bakat dan elit lain dari ras manusia tidak akan mendapatkan pertumbuhan dan peluang. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan Chu Xingyun saja, apakah umat manusia bangkit? Tidak, tidak mungkin. Ada total 3.000 leluhur di gerbang bintang. Namun, meskipun kewarganegaraan mereka makmur, masih jauh dari kebangkitan. Bahkan tidak bisa keluar dari bintang-bintang dan makhluk abadi, mengapa berbicara tentang kebangkitan? Dalam pikiran Chu Xingyun, begitu ras manusia naik, bahkan gerbang peri berbintang akan ditekan oleh ras manusia. Fakta telah membuktikan bahwa tuan leluhur saja tidak cukup untuk mendukung suatu bangsa. Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa bangkit hanya dengan kekuatan satu orang. Bahkan jika orang itu adalah penguasa dunia leluhur itu masih akan menjadi pengecualian. Masih kalimat itu, ras manusia adalah ras dari semua ras manusia, bukan ras manusia. Umat manusia harus perbaikan diri. Karena itu, cara inkarnasi ini juga harus ditolak. Umat manusia tidak membutuhkan Chu Xingyun seperti itu. Yang dibutuhkan umat manusia adalah memiliki cita-cita, moralitas, kerja keras, dan kerja keras. Bersedia berkorban untuk martabat dan kemuliaan umat manusia. Bersedia orang-orang yang melemparkan kepala dan darah mereka untuk kebangkitan umat manusia. Tidaklah cukup untuk memiliki Chu Xingyun. Apa yang dibutuhkan umat manusia adalah ribuan Chu Xingyun. Seorang beku dengan jutaan proyeksi dikenal sebagai kemahatauan. Karena proyeksi yang mereka miliki, ada puluhan atau bahkan ratusan juta. Meskipun proyeksi ini, baik dalam kekuatan maupun kecerdasan, sangat terbatas. Tetapi jumlahnya terlalu besar untuk bisa mendapatkan semua rahasia dan berita di dunia ini. Ketika seorang leluhur, jumlah proyeksi mencapai puluhan juta, di dunia ini, sangat sulit bagi sesuatu untuk menyembunyikan mata dan telinganya. Bayangan darah, 30 juta avatar bayangan darahnya, meskipun mereka disebut avatar, sebenarnya adalah proyeksi. Avatar yang sebenarnya, kekuatan tempurnya sangat arogan, dan bahkan bisa menjadi asisten dewa yang paling kuat. 30 juta bayangan-bayangan darah, kekuatan tunggal dan kekuatan tempur, terlalu lemah. Bukan itu yang seharusnya Anda miliki. Proyeksi, avatar, dan avatar sebenarnya ditentukan oleh kuantitas. Jumlahnya melebihi 3.000, mencapai puluhan ribu, ratusan juta, itulah proyeksi. Jumlahnya hanya disimpan di 3.000, yaitu tidak lebih dari 1, dan tidak kurang dari 1, ini disebut avatar. Yang disebut 3.000 avatar berbicara tentang ini. Sang doppelganger, berdasarkan 3.000 avatar, melakukan fusi dan pelatihan. Ketika jumlah avatar rendah dan 3.000, itu disebut avatar. Secara umum, jumlah avatar tidak akan melebihi 10. Kalau tidak, kekuatan individu itu terlalu lemah untuk masuk akal. Jumlah avatar tidak melebihi 10, dan negara tidak akan berkurang. Jumlah avatar tidak melebihi 3.000, dan intelijen tidak akan berkurang. Adapun proyeksi, apakah itu ranah atau kekuatan, apakah itu kekuatan intelektual atau mental, akan berkurang gila. Sekarang pertanyaannya adalah, meskipun Chu Xingyun telah menolak proyeksi dan inkarnasi, dua arah umum ini. Dengan cara ini, Chu Xingyun pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa sudah waktunya untuk pergi untuk doppelganger. Namun, bahkan untuk orang asing, ada banyak pilihan. Selama jumlahnya kurang dari 3.000, itu sudah disebut avatar. Tetapi berapa banyak avatar yang Anda inginkan untuk memadatkan 3.000 dewa? Apakah itu 365? Atau 108 atau 81? Meskipun selama jumlahnya kurang dari 3.000, kecerdasan gangguan tidak akan berkurang. Tapi 3.000 inkarnasi sebenarnya berbagi Zifu Chu Xingyun. Dari sudut pandang tertentu, Zifu, setara dengan Chu Xingyun, membuka 3.000 utas secara bersamaan. Selama Zifu Chu Xingyun cukup kuat dan daya komputasinya cukup besar, itu bisa dipertahankan. Namun, semakin besar jumlah gangguan, semakin besar sumber daya yang digunakan. Meskipun 3.000 dewa dapat belajar, menganalisis, dan belajar, mereka tidak dapat berlatih. Bahkan ketika bertarung, perhitungannya sangat sederhana, dan tidak mungkin melakukan perhitungan dan pemikiran yang terlalu sulit. Cukup dengan membuka 3.000 utas telah menghabiskan sebagian besar sumber daya Zifu. Jika ke-3.000 utas melakukan perhitungan beban berat, Zifu Chu Xingyun mungkin akan terjebak dalam sekejap, atau bahkan kolaps. Dalam hal kinerja eksternal, Chu Xingyun pada dasarnya koma. Yang buruk bahkan otaknya mati. Jika Anda ingin mengalihkan perhatian, lakukan operasi tempur skala besar, pemikiran logis, dan kendalikan ribuan utas spiritual.
maka sumber daya Zifu dikonsumsi oleh gangguan tunggal terlalu besar. Semakin kecil jumlah avatar, semakin banyak sumber daya yang dapat dialokasikan untuk satu avatar, dan semakin banyak hal rumit yang bisa dilakukan. Tetapi begitu jumlah avatar terlalu kecil, efeknya terlalu kecil untuk latihan spiritual. Atas dasar kecerdasan konstan, 3000 gangguan belajar, menganalisis, dan belajar pada saat yang sama. Itu hanya beberapa avatar, yang tidak akan pernah bisa dibandingkan. 3000 sen, Chu Xingyun tidak mau menyerah. Tapi sekarang setelah ia memiliki akar ini, Chu Xingyun sangat ingin memiliki satu, atau beberapa avatar yang kuat. Setelah pertimbangan berulang dan refleksi terus-menerus, Chu Xingyun selalu sulit untuk membuat keputusan. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus menerobos. Pilihan jalan adalah yang paling penting. Setelah jalan yang salah dipilih, akan selalu sulit untuk melihat ke belakang. Karena itu, kecuali dia benar-benar ingin membuatnya jelas dan mengerti, Chu Xingyun tidak akan pernah membuat keputusan biasa. Begitu dia meninggalkan ruang rahasia, Chu Xingyun melihat Su Liuer dengan wajah bahagia. Melihat Chu Xingyun keluar dari perbatasan, Su Liuer menyambutnya untuk pertama kalinya. Jauh dari sana, Su Liuer berkata dengan gembira, "Suam, apakah Anda menggunakan akar sisanya?" Menghadapi pertanyaan Su Liuer, tangan kanan Chu Xingyun menjelajah dan menempatkan akar kelompok di telapak tangannya. Melihat curiga pada Su Liuer, Chu Xingyun berkata, "Mengapa kamu membutuhkan asal dari kelompok ini?" Melambaikan tangannya, Su Liuer tampak agak merah, dan segera di antara tangannya, sekelompok polo air biru seukuran kepalan tangan orang dewasa muncul di tangan Su Liuer. Melihat dengan penuh semangat pada Chu Xingyun, Su Liuer berkata, "Ini adalah air kehidupan yang saya dapatkan dari Anda." Air kehidupan. Melihat curiga pada Su Liuer, Chu Xingyun berkata, "Tidak benar, jika saya ingat dengan benar, atribut saya seharusnya adalah air laut, kan?" Mengangguk kepalanya, Su Liuer berkata, "Ya, atributmu memang air laut, tapi, sumber air laut adalah air kehidupan." Mendengar kata-kata Su Liuer, Chu Xingyun tiba-tiba. Memang air laut, meski bukan sumber kehidupan. Namun, jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa setiap planet yang hidup pasti memiliki lautan. Atribut Chu Xingyun memang air laut. Tapi sumber air laut justru air kehidupan. Melihat Chu Xingyun dengan gembira, Su Liuer berkata, "Dengan nafas ini, ditambah air kehidupan ini, dan dengan caraku menciptakan, kita dapat menciptakan tubuh perang yang sempurna." Tubuh yang sempurna. Mendengar Su Liuer, Chu Xingyun terkejut. Mengangguk dengan gembira, Su Liuer berkata, "Ya, nafas adalah asal-usul bumi, air kehidupan adalah asal-usul air." Setelah jeda, Su Liuer melanjutkan, "Karakteristik tanah hidup tidak ada habisnya, dan karakteristik air kehidupan tidak ada habisnya. Di bawah kerja sama keduanya, mereka pasti akan saling melengkapi." Mendengarkan analisis Su Liuer, Chu Xingyun tiba-tiba menarik napas, matanya melebar ke ekstrim. Melihat keheranan Chu Xingyun, Su Liuer melanjutkan, "Meskipun tubuh Dharma Tiga Mata Anda sangat kuat, kekuatannya terletak pada kecerdasan, bukan tubuh." Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, "Ya, tubuh Dharma Tiga Mata ini lebih cocok untuk mencerahkan Tao, bukan untuk berkelahi." Melihat Chu Xingyun setuju dengan sudut pandangnya, Su Liuer menjadi lebih dan lebih bahagia. Dengan tamparan di wajah, Su Liuer melanjutkan, "Ya, tubuh Dharma Tiga Mata, yaitu, tidak ada kekuatan dan tidak ada pertahanan, bahkan jika Anda memadatkan pakaian yang mulus pada akhirnya akan menjadi obat untuk gejala." Dengan tangan memegang Chu Xingyun, Su Liuer berkata dengan gembira, "Sekarang, kamu dan suamiku bekerja sama untuk menciptakan prajurit yang sempurna dengan tanah dan air kehidupan yang tertinggi. Bagaimana menurutmu?" Ini, mendengar Su Liuer, Chu Xingyun tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Badan Dharma Tiga Mata ini memiliki potensi intelektual tanpa batas. Jika demikian, Chu Xingyun enggan. Meskipun tubuh Dharma Tiga Mata tidak cocok untuk berkelahi, tetapi sangat cocok untuk belajar, meneliti, memahami, dan berkultivasi. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.